Iran has fired a missile at Israel that has shocked the entire world. According to confirmed reports, it was Iran's Fatah hypersonic missile. A weapon capable of flying at an incredible speed of Mach 15. That's 15 times faster than the speed of sound. Since last night, Iran has launched several such missiles directly targeting Israeli territory. At least 6 important sites have been struck, including military infrastructure and high-security zones. The attacks have caused significant damage, and emergency sirens have been heard across major cities. For a long time, many global experts question Iran. Lord, thank you, Lord. אני פה עם מי שלא נכנס. יואו, הלך הבניין. יואו. Serangan balasan Iran, detik-detik kehancuran total Israel di tengah perang tak terhindarkan. Iran telah sampai pada batas kesabarannya. Setelah bertahun-tahun menjadi sasaran provokasi, fitnah, dan penghinaan dari Israel, serta jaringan sekutu barat yang memanjakan Israel bak anak emas, kini Iran melancarkan serangan balasan yang tidak hanya besar, tetapi juga menentukan. Serangan ini bukan lagi sekadar respons, tetapi pembalasan terencana yang bertujuan mengakhiri dominasi dan eksistensi militer Israel dari peta dunia. Iran meluncurkan lebih dari 5.000 rudal berkepala ledak tinggi dan drone tempur canggih dalam satu malam. Gelombang demi gelombang serangan udara menghantam jantung pertahanan Israel, dari Tel Aviv hingga Haifa, dari Ashkelon hingga Yerusalem. Target utamanya jelas, menghancurkan semua fasilitas militer, komando pertahanan, dan titik-titik koordinasi tentara Israel. Namun serangan ini tidak hanya berhenti di basis militer formal. Iran dengan intelijen akurat yang mereka miliki selama bertahun-tahun telah mengidentifikasi ribuan titik penyimpanan senjata yang secara licik disembunyikan oleh militer Israel di sekolah-sekolah, rumah sakit, rumah ibadah, bahkan rumah warga sipil. Inilah kelicikan yang selama ini membuat dunia buta. Israel menyembunyikan alat-alat perang di balik tembok lembaga sipil demi melindungi persenjataannya dari hukum internasional dan serangan musuh. Tapi Iran kali ini tidak peduli lagi. Semua lokasi yang terbukti digunakan sebagai gudang senjata atau pos koordinasi militer langsung dihantam. Rumah sakit yang menjadi markas rahasia IDF, sekolah yang digunakan untuk menyimpan rudal pertahanan, rumah warga yang bekerja sama menyembunyikan peralatan tempur, semuanya menjadi sasaran sah serangan rudal Iran. Tidak ada lagi belas kasihan bagi mereka yang dengan sadar menjadi bagian dari jaringan militer Israel. Ratusan tentara Israel tewas dalam 2 hari pertama. Banyak dari mereka bahkan tidak sempat mengambil senjata karena serangan datang begitu cepat, begitu tepat, dan begitu mematikan. Dan bukan hanya tentara, warga yang berkolaborasi dengan militer, yang menyewakan rumah mereka untuk menyimpan drone, yang membantu mengordinasi jalur suplai senjata, ikut menjadi korban. Bagi Iran, mereka bukan lagi warga sipil. Mereka adalah bagian dari sistem penjajahan militer Israel yang telah menciptakan penderitaan rakyat Palestina selama lebih dari 70 tahun. Israel kini benar-benar terpukul. Wilayahnya yang kecil, negara mungil dengan luas yang bahkan tidak sebesar separuh provinsi di Iran, kini tak memiliki ruang aman. Tak ada lagi tempat untuk berlindung. Tempat penampungan runtuh, bunker bawah tanah disapu bersih oleh drone kamikaze Iran. Bahkan sistem pertahanan udara Iron Dome yang selama ini dibanggakan, kini hanya bisa menangkap sebagian kecil dari ribuan rudal yang melesat dari berbagai penjuru. Iran tidak datang dengan emosi semata. Ini adalah operasi yang dirancang matang. Negara yang selama ini dicap sebagai musuh oleh Barat, ternyata telah mempersiapkan segala skenario terburuk selama bertahun-tahun. Jutaan rudal telah diproduksi dan disimpan. Ribuan drone tempur generasi terbaru dikembangkan secara rahasia. Dan yang paling mengejutkan, Iran telah membangun jaringan koordinasi dengan negara-negara sahabatnya di Timur Tengah untuk mengepung Israel dari segala sisi. Di Laut Merah, pasukan Houthi dari Yaman telah bergerak cepat.
Mereka mendirikan barikade angkatan laut dan menguasai jalur pelayaran menuju pelabuhan-pelabuhan Israel. Tak ada lagi bahan makanan, amunisi, logistik, bahkan obat-obatan yang bisa masuk. Di utara, kelompok Hizbullah di Lebanon telah menembus perbatasan dan melumpuhkan titik-titik militer Israel yang dulu dijaga ketat. Sementara di selatan dan timur, milisi dari Suriah dan Irak turut mengunci perbatasan darat agar Israel benar-benar terkepung total. Israel kini terisolasi, tercekik, dan terperangkap. Tidak bisa keluar, tidak bisa meminta pertolongan langsung, dan tidak mampu membalas serangan Iran yang begitu intens. Dan jika sampai Israel melibatkan sekutu seperti Amerika Serikat, Inggris, atau negara NATO lainnya, maka itu akan menjadi bencana besar. Iran tidak akan mundur. Sebaliknya, perang ini akan meledak menjadi konflik global antara blok Barat dan blok Timur. Dan jika itu terjadi, Israel akan menjadi negara pertama yang hancur lebur total. Israel kini sudah mulai kehabisan rudal. Pertahanan udara mereka mulai lumpuh. Sumber daya listrik padam di hampir seluruh kota. Stok makanan menipis. Rumah sakit kewalahan. Rakyat Israel kini hidup dalam ketakutan, dalam penderitaan, dan dalam kehancuran yang tak pernah mereka bayangkan. Ini baru berlangsung selama kurang dari 14 hari. Bagaimana jika Iran terus menyerang selama 1 bulan penuh? Atau selama 1 tahun penuh? Sementara Iran telah mempersiapkan logistik, senjata, dan strategi untuk perang panjang hingga 20 tahun ke depan. Yang lebih menakutkan, Iran telah resmi keluar dari Badan Energi Atom Internasional. Sebuah langkah yang mengagetkan banyak negara barat. Tapi bagi Iran, ini adalah langkah penyelamatan nasional. Karena mereka tahu badan tersebut telah disusupi oleh intelijen Israel dan sekutu-sekutunya. Pengawasan internasional selama ini hanya dijadikan alat spionase untuk melemahkan pertahanan Iran dari dalam. Dengan keluarnya Iran dari Badan Atom Internasional, maka Iran kini bebas mengembangkan dan menyimpan senjata nuklir. Dan data terbaru menunjukkan, Iran telah membangun beberapa situs nuklir tersembunyi yang kini berada dalam status siaga penuh. Bahkan Yaman dan sejumlah negara timur telah menyatakan kesiapan mereka untuk mendukung Iran, termasuk memberikan rudal berkepala nuklir sebagai bentuk solidaritas jika perang ini meningkat lebih jauh. Iran tidak mengancam tanpa perhitungan. Mereka menyatakan bahwa nuklir akan digunakan hanya jika benar-benar mendesak. Jika negara musuh menyerang wilayah utama Iran, atau jika pasukan asing dari Barat turun langsung ke medan perang. Dan jika itu terjadi, tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan Israel. Dalam waktu singkat, nuklir Iran akan dijatuhkan langsung ke jantung Tel Aviv dan Yerusalem, menghapus sejarah kelicikan yang telah membusuk selama puluhan tahun. Kesimpulannya sangat jelas. Iran telah bersiap untuk perang total. Bukan hanya dalam skala senjata, tetapi juga secara moral, mental, dan politik. Mereka tidak takut kehilangan sebagian wilayahnya. Karena mereka yakin, sebagai negara besar dengan kekuatan regional, mereka akan tetap berdiri. Tapi Israel, negara kecil yang penuh tipu daya, tidak akan mampu bertahan. Sekali dihantam habis-habisan, Israel akan menjadi tanah mati, gersang, dan tak akan pernah lagi bangkit sebagai negara berdaulat. Iran dan rakyatnya telah siap menanggung risiko perang. Mereka tahu ini bukan sekadar soal harga diri, tetapi soal keadilan yang telah diinjak-injak selama puluhan tahun. Sementara Israel, yang selama ini berpesta dalam penderitaan warga Palestina, kini mulai merasakan balasan dari segala kelicikan dan kekejamannya. Tidak ada lagi tempat berlindung. Tidak ada lagi sekutu yang mampu menyelamatkan mereka dari kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Dan Iran tidak akan berhenti, karena tujuan akhirnya bukan hanya membalas, tetapi menghancurkan total eksistensi Israel dari peta dunia.